Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuriel Fitraya Taufik dengan NIM H0512111054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistik satu saya dengan judul Penerapan Metode Random Number Sampling Examples dan Improve Q-Square Automatic Interaction Detection dengan koreksi bias pada Kramer-Speed terhadap klasifikasi data tidak seimbang. Studi kasus penderita penyakit jantung di Yogyakarta tahun 2023 dengan pembimbing utama saya, Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian landasan teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Adapun pendahuluan yaitu perkembangan artificial intelligence semakin pesat dan berdampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Menurut Lee dan Yun tahun 2021, terdapat berbagai macam jenis artificial intelligence. Salah satunya adalah machine learning, yang pertama kali diperkenalkan oleh Samuel pada tahun 1959. Machine learning memungkinkan komputer mempelajari pola dari data historis dan membuat prediksi berdasarkan hubungan kompleks antara variabel. Kemudian, machine learning saat ini sudah digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, industri, dan juga kesehatan. Machine learning pada bidang kesehatan digunakan dalam mendiagnosis penyakit, rekomendasi pengobatan berbasis data, dan prediksi risiko kesehatan. Algoritma machine learning yang dikembangkan dalam klasifikasi data ada banyak, salah satunya yaitu neural networks, kemudian support vector machine, dan Q-Square Automatic Interaction Detection atau disingkat sebagai CHAID. Nah, metode CHAID ini adalah salah satu metode klasifikasi yang mampu menganalisis data kategori dalam bentuk pohon keputusan berdasarkan hubungan statistik antar variabel. Metode CHAID pertama kali dikembangkan pada tahun 1975 oleh Cass, dan menurut Magidson dan Fairman tahun 2005, metode CHAID adalah teknik eksplorasi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel target dan variabel prediktor yang menghasilkan pohon klasifikasi sehingga mempermudah pemahaman terhadap pola hubungan terstruktur antara variabel target dan variabel prediktor. CHAID sendiri merupakan salah satu jenis pohon klasifikasi atau pohon keputusan yang pemisahan node-nya menggunakan Q-square. Namun, seiring dengan bertambahnya kompleksitas ukuran sampel atau data, maka akan rentang terjadi bias dalam pemisahan node tersebut. Oleh karena itu, diperlukan improve, yaitu metode improve CHAID yang dikembangkan sebagai penyempurnaan metode CHAID untuk membangun pohon keputusan berdasarkan hubungan antar variabel. Keunggulan metode ini terletak pada pengukuran asosiasi yang lebih akurat seperti Q-Square dan Kramer-Speed yang cocok untuk variabel ordinal. Namun, setiap penelitian masih berpotensi menghasilkan bias dalam perhitungan sehingga diperlukan koreksi untuk meningkatkan akurasi estimasi. Dan adapun keunggulan uji Kramer-Speed dalam metode CHAID ini adalah memiliki skala 0 sampai 1, lebih fleksibel terhadap ukuran tabel kontingensi serta koreksi bias yang membuat estimasi lebih stabil. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu data tidak seimbang. Menurut Wallace dan Dehabre tahun 2012, data tidak seimbang dapat dikategorikan sebagai data yang memiliki proporsi kelas minoritas di bawah 20%. Hal tersebut dapat mengurangi sensitivitas model dalam mendeteksi individu yang seharusnya masuk dalam kategori minoritas. Dalam menangani ketidakseimbangan data terdapat berbagai algoritma, yaitu synthetic minority oversampling technique, adaptive synthetic sampling, dan random oversampling examples. Metode random oversampling examples yang cocok untuk diterapkan pada data kategori dikembangkan untuk menyeimbangkan jumlah sampel antara kelas mayoritas dan minoritas dengan menghasilkan sampel sintesis. Rosie atau random oversampling examples menyalin kombinasi nilai kategorikal yang ada dalam data asli. Pendekatan ini mengikuti pola distribusi empiris dari data asli, yaitu distribusi yang dibentuk berdasarkan data observasional yang sebenarnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kushi et al. Tahun 2021 memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa metode Rosie yang dikombinasikan dengan algoritma random forest menghasilkan kinerja prediksi terbaik dalam menangani ketidakseimbangan data. Kemudian penelitian pada tahun 2023 oleh Ensore et al. Menerapkan metode improve CHAID dengan koreksi bias. Hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan akurasi klasifikasi hingga 73,33% pada data pengujian. Kombinasi metode Rosie
dengan ICAID dengan koreksi bias merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menangani dataset yang cenderung tidak seimbang seperti pada data kesehatan, terutama dalam klasifikasi penyakit. Nah, salah satu penyakit kronis yang sering mengalami ketidakseimbangan antara penderita dan non-penderita adalah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di berbagai negara, seperti di Kanada, di Amerika Serikat, di Inggris, bahkan hingga Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, terdapat peningkatan tren penyakit jantung dari 0,5% pada tahun 2013 meningkat hingga 1,5% pada tahun 2018. Menurut survei kesehatan atau SKI tahun 2023, salah satu kota dengan rasio penyakit jantung tertinggi adalah Yogyakarta. Dengan rasionya, terdapat satu penderita dari 14 orang. Peningkatan risiko penyakit jantung dapat disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya yaitu makanan yang tidak sehat, penuaan, perokok aktif, bahkan hingga faktor genetika. Menurut Fitriana et al. Tahun 2025, salah satu strategi penting dalam pengendalian penyakit jantung adalah mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebab penyakit jantung. Oleh karena itu, penelitian ini akan menangani ketidakseimbangan data menggunakan metode Rossi, kemudian dilakukan analisis terhadap klasifikasi penyakit jantung menggunakan metode ICAID dengan koreksi bias pada Kramer-Spee. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan data kebiasaan merokok, frekuensi mengonsumsi makanan berlemak, frekuensi mengonsumsi makanan berpenyedap, generasi, pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan dari penderita dan non-penderita penyakit jantung di Kota Jakarta pada tahun 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung menggunakan metode ICAID dengan koreksi bias pada Kramer-Spee. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh hasil klasifikasi kejadian penyakit jantung menggunakan metode ICAID dengan koreksi bias pada Kramer-Spee. Kemudian manfaat penelitiannya yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai penerapan metode Rossi dan ICAID dengan koreksi bias pada Kramer-Spee dalam menangani klasifikasi data tidak seimbang. Kemudian yang kedua yaitu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit jantung. Adapun landasan teori yang digunakan pada metode ini terdapat 9, yaitu data tidak seimbang, metode Rossi, metode CAID, algoritma metode CAID, metode ICAID, uji Kramer-Spee dengan koreksi bias, matriks konfusi sebagai bahan evaluasi, dan penyakit jantung. Kemudian ada pun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data penyakit jantung Provinsi Yogyakarta dengan jumlah 842 observasi. Adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu ada 9, yang pertama ada 8, yang pertama yaitu variabel Y yaitu penyakit jantung, X1 jenis kelamin, X2 frekuensi kebiasaan merokok, X3 pendidikan, X4 status pekerjaan, X5 generasi, X6 frekuensi mengonsumsi makanan berlemak, dan X7 frekuensi mengonsumsi makanan berpenyedap. Tahapan analisis data terdapat 2, yaitu tahapan Rossi dan tahapan ICAID. Pada metode Rossi yang pertama, yaitu mengumpulkan data sekunder dari SKI tahun 2023, melakukan penyaringan data untuk memilih variabel prediktor dan target yang relevan dengan penelitian, kemudian mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas, menghitung estimasi distribusi, dengan pendekatan empiris pada setiap variabel, mensintesis data sesuai dengan hasil perhitungan pada langkah keempat. Kemudian adapun tahapan dari ICAID adalah yang pertama menggabungkan kategori pada variabel prediktor yang tidak signifikan menggunakan metode chi-square, kemudian yang kedua variabel prediktor terbaik dipilih berdasarkan p-value terkecil, kemudian not atau simpul dibagi berdasarkan variabel terpilih jika p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05 sebagai batas signifikan dan memiliki nilai Kramer-Spee dengan koreksi bias yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, proses pembentukan subkelompok dihentikan jika tidak ada variabel prediktor yang signifikan. Data dibagi menjadi 2, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Kemudian model yang telah dibentuk divalidasi menggunakan data pengujian. Lalu yang terakhir adalah membuat konfusi matriks. Adapun daftar pustaka pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Baik, sekian seminar statistik 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.